Oke, salam semuanya. Selamat malam, teman-teman. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Oke. Oke, baiklah teman-teman. Mohon maaf ada sedikit gangguan atau sedikit masalah dari Zoom kita. Ya, silakan sekarang buka kameranya, open kamera dong semuanya biar kita bisa lihat muka teman-teman. Ini Pak Ketua tadi belum share screen ya? Oh, yes. Baik, ini kita sudah bisa mulai ya? Sudah Kak, sudah. Ya, kita silakan. Oke, baik. Mari kita memulaikan ibadah kita kembali, teman-teman. Kita mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit masalah, tapi itu tidak mengurangi rasa kita kembali mengangkat pujian kita tadi. Kita katakan, Kau telah membuktikan. Tuhan telah mencurahkan anugerahnya bagi kita semua, sehingga kita sampai saat ini merasakan penyertaannya bagi kita semuanya. Syukur bagimu itu Tuhan. Kasih-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku, ku bersyukur padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan dengan goyang sepadangan kasih-Mu, sedia bagiku. Selamanya Kau puji, Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa, kami agungkan nama-Mu. Sembah Engkau Yesus,
Sembah Kau yang hidup, kami sembah Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah membuktikan cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Kami sadar Tuhan, namun kami adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Engkau adalah Allah yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Di sisi lain besar, karena besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang Tuhan menebus kami, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tidak mampu membalas kebaikan Bapa. Sungguh kami tidak mampu membayarkan setiap apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Dulu kami hidup dalam kegelapan. Dulu kami diperhambaankan oleh dosa. Tapi sekarang kami ada anak-anak yang terang, anak-anak-Mu yang ajaib, pewaris kerajaan-Mu ya Tuhan. Semuanya itu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib Engkau dalam hidup kami. Tiada balasan dari kami Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu yang mampu kami lakukan. Karena kami tahu tanpa Engkau dalam hidup ini kami tidak mampu dan kami tidak bisa apa-apa. Sebab kami adalah manusia yang sangat lemah. Tapi karena kami berharga di mata-Mu Tuhan, Engkau menguatkan kami kembali. Pada malam hari ini Tuhan memberkati ibadah kami, mengurapi ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami lewat virtual ini boleh memuliakan nama karena di hadapan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami sampaikan kepada malam ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam kembali teman-teman. Shalom. Halo. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita tadi sudah menyembah dan memuji-Nya. Tiba saatnya kita bersorak-sorai, kita bersuka cita karena kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita semuanya. Baik, kita angkat pujian kita, dengarkanlah suara nafiri. Ayo semuanya bersorak-sorai ya, tepuk tangan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru
surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Oke, baik teman-teman. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita lebih dalam untuk menerima taburan firman yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman yang disampaikan oleh hambanya jatuh di tanah hati kita yang subur, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa dalam iman kita, tumbuh rohani kita, lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Nya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena firman-Nya adalah sabda yang begitu luar biasa, menguatkan setiap kita, sekalipun kita di tengah masalah, di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, tetapi firman Tuhan yang menjadi perisai bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah rasa khawatir dalam segala hal, karena Tuhan adalah penolong kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, misbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, terima kasih. Dan
jadikan aku Tuhan, Yesus doamu agar sama suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi kita katakan, dan hambanya siap-siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, Yesus doamu agar semua suku bangsa dan menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Semua suku selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pada malam hari ini, di mana Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami, melalui online pada malam hari ini, Tuhan telah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar mengenai satu bagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pendengaran kami, biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan, amin. Salam semuanya. Shalom, shalom. 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 Oke, pertama-tama ya aku minta maaf, nanti siap khotbah aku langsung keluar karena kenapa? Ini juga mendadak, nggak secara apa tadi, dan lupa juga saya kabarin. Kebetulan tadi kami ada ibadah pemuda di sini dan sebentar lagi juga mau pergi, ada pelayanan. Jadi minta maaf banget nanti kalau misalnya saya berkhotbah, karena saya minta tadi saya mau ikut Zoom sebentar aja, paling setengah jam. Jadi itulah saat ini dari tadi pun karena ada masalah. Jadi puji Tuhan lah masih kita bersama-sama. Jadi langsung saja kita buka Alkitab kita saat pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat, amin? Halo? Amin. Kita udah dapat, amin? Iya. Oke, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Itu pasal 2 ayatnya ke-6. 1, 2, 3. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Haleluya. Teman-teman semua, saya nggak bisa besar suara karena di sebelah juga ada yang berdoa di tabut, jadi mohon maaf banget. Ada banyak kali halangan malam ini, nggak tahu kenapa lah.
di sebelah Tuhan. Oke, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yang mengatakan, jadilah orang muda yang menguasai diri dalam segala hal. Firman Tuhan ini, kita sebagai anak-anak muda sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana sebagai kewajiban kita sebagai orang yang muda, bahkan kita pun enggak membatasi bahwa hanya orang muda saja. Tetapi sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda harus menguasai diri. Menguasai diri dalam hal pikiran kita, dalam kebiasaan kita harus mempunyai kemampuan untuk menguasai diri. Karena kenapa? Kalau kita menguasai diri, berarti otomatis kita tidak sewenang-wenang berbuat kesalahan. Bahkan ada suatu hal yang bisa menahan diri kita untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat buruk, berbuat kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi menguasai diri ini, kita sebagai orang muda harus mampu mengendalikan diri dalam segala hal, harus mampu belajar untuk mengontrol emosi dalam segala hal, dan harus belajar untuk mengendalikan diri dalam kebiasaan yang tidak bisa membangun pribadi kita, terlebih yang tidak bisa membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya terlalu yakin dengan firman Tuhan pada malam hari ini sudah membuat kita mengerti dan sudah juga membuat kita sedikit agak paham. Jadi teman-teman semua, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat pada malam hari ini, kita sebagai orang-orang muda harus mampu menguasai diri dalam segala hal, baik dalam emosi kita, baik dalam tutur kata kita, baik dalam tindakan kita, dan baik di dalam setiap kasih kita kepada sesama manusia. Karena sebagai orang-orang muda itu harus dilatih dalam hal untuk mampu mengontrol segala hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak bisa terpengaruh, untuk kita tidak bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Karena orang-orang muda itu ada perbedaannya dengan orang-orang muda yang hidup jauh dengan Tuhan dan orang-orang muda yang hidup di pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kita sebagai anak-anak muda yang sudah dibentuk, yang sudah dipanggil Tuhan dengan kasih karunia-Nya, kita harus punya perbedaan dan kita juga harus tampil beda dimanapun kita berada. Jadi dengan firman Tuhan ini ya mengingatkan kita kembali supaya kita sebagai orang-orang muda harus mempunyai kemampuan untuk menguasai diri. Cobakan setiap kita menghadapi masalah, kalau kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik, kalau kita tidak mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan, bisa saja kehidupan kita ini bisa berbuat dosa. Dan bisa saja dengan kita tidak mengontrol diri kita, dengan kita tidak mengontrol pikiran kita, maka bisa saja kehidupan kita ini bisa mengambil keputusan yang tidak baik juga. Tetapi yang diingatkan firman Tuhan saat pada malam hari ini kepada kita, kalau kita menguasai diri, kalau kita ada pengendalian diri, mengontrol diri dalam setiap hal yang kita hadapi, baik itu masalah, baik itu tantangan, pencobaan yang kita alami setiap waktunya, harus ada yang namanya penguasaan diri. Karena kalau tidak ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita, bisa saja kita cepat jatuh di dalam dosa. Kalau kita cepat mengambil keputusan dalam sebuah masalah, maka bisa saja keputusan yang kita ambil itu ya salah. Kita saja sudah konflik sama teman atau sama siapapun,
kita ada masalah, dengan kita sudah dikuasai oleh emosi kita, ya, ada kala kita itu juga kita dikuasai oleh emosi kita. Hidup kita tidak bisa kita kendalikan lagi. Bisa saja kita itu ya berantem, bisa kita mengambil tindakan yang tidak baik. Tetapi saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang muda yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau ada pengendalian diri, penyesuaian diri di dalam kehidupan kita, maka itu semua tidak akan terjadi. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang. Amin. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan keputusan yang Tuhan berikan. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan keputusan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Artinya di sini kita dalam menghadapi masalah, kita mampu mengambil keputusan yang baik. Jadi saat ini teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua di dalam segala hal apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, terlebih dalam kedagingan kita, karena ada kala kedagingan kita ini sering mengalahkan kita. Tapi saya percaya kita bisa mengalahkan karena firman Tuhan juga katakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi dengan kita mengerti akan hal demikian, segala hal yang menggodai kita, segala hal yang mencobai kita, kita bisa kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mungkin singkat ayatnya dan juga kalimatnya, tapi mari kita ambil intinya, bahwa pengendalian diri itu, menguasai diri itu, mengontrol diri itu sangat penting kepada kita sebagai orang-orang muda. Mari kita menjadi contoh dalam menguasai diri kita. Mari kita menjadi contoh dalam mengendalikan diri kita dalam segala hal apa yang kita hadapi. Karena tidak semua orang bisa mengendalikan diri dalam emosinya, dalam pikirannya, dan dalam kebiasaannya. Tetapi kita saat ini harus bisa sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dimanapun kita berada, kita juga harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita untuk dapat bisa menyesuaikan diri dalam segala hal yang kita hadapi. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat singkat firman Tuhan yang saya bagikan saat pada malam hari ini kepada kita. Mungkin ke depan di mana kita bersama lagi di dalam komsel kita ini, kita bisa kembangkan lagi dan kita bisa bersama-sama untuk sharing lagi. Jadi saya memohon maaf pun karena kenapa singkat waktu saya untuk ikut ibadah pada malam hari ini, karena ada tadi sore pun kami agak ada banyak halangan di jalan, kami kesasar dan sebagainya. Jadi saat pada malam hari ini mungkin agak singkat waktu untuk sharing firman Tuhan. Dan saya juga nanti mohon izin kepada kita semua, saya minta maaf kalau sampai selesai nanti kita tidak bisa bersama-sama, karena habis ini pun kami langsung pergi. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Teman-teman, jika ada kedua dari teman-teman boleh disampaikan. Enggak ada. Oke, langsung saja ya, kita berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami ke dalam kerajaan surga, puji syukur kami kasih Tuhan dan Allah firman-Mu yang telah kami dengar.
telah diseringkan kepada kami. Biarlah senantiasa anak-anak muda yang Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, ya Tuhan. Biasa Engkau setiap apa yang tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan berdoa juga Tuhan bersetiap mereka di hamba Tuhan untuk melayani senantiasa kepada Tuhan yang dilanggar oleh negeri kami saat ini Tuhan, yang saat ini masih belum terselesaikan di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalamnya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa Engkau memberkati, Engkau melawat setiap kehidupan kami, baik saudara-saudara kami yang tergenang COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Allah kasih Tuhan Engkau senantiasa Engkau memberikan mereka kekuatan penyembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan Engkau yang melindungi, Engkau yang memaintain setiap daerah-daerah kami yang kami diami pada saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik dan juga berdoa ya Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami berkati setiap para hamba Tuhan, pendeta dan juga jemaat-jemaat Tuhan, bahkan yang sudah jauh daripada Tuhan, supaya mereka juga ada kerinduan untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang baik, dan juga kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di Komsel Timotius ini ya Tuhan. Kami berkati kami semua yang ada pada malam hari ini ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami dari kami Tuhan, kami serahkan semua kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya yang menjawab, dan salah satunya Tuhan yang memberikan kami rancangan yang indah dari kalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah kami senantiasa juga Tuhan ada kekompakan dalam menjalankan setiap apa yang diberitahu oleh Tuhan Yesus buat setiap komunitas kami ini, baik NEG dan juga PPNB, bahkan komsel-komsel yang lainnya yang sudah dibentuk sampai saat ini Tuhan. Kepada Tuhan, benar-benar kami ada rasa rindu untuk melayani dan ada rasa rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada ya Tuhan, berkati setiap perkuliahan kami, pelayanan kami, biar semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas setiap doa dan permohonan kami diharapkan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Tuhan menjawab pada kita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, acara kami selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.